Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Della Isnin Haidir dengan NIM 2120203860202035 dari Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian tengah semester pada mata kuliah Keuangan Publik Islam dengan dosen pengampu Bapak Andi Rio Makulau Wahyu ME. Di video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan sebagai ujian tengah semester pada mata kuliah Keuangan Publik Islam. Soal yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan sektor publik dan pembiayaan sektor publik pemerintah. Sektor publik adalah sektor ekonomi yang mencakup pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan juga organisasi atau lembaga-lembaga yang dikendalikan oleh pemerintah tersebut. Di Indonesia sendiri dikenal dengan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Sektor publik sangat berperan penting dalam perekonomian suatu negara karena sektor publik memiliki otoritas untuk mengatur perekonomian itu sendiri, yang dimana sektor publik mengatur atau mengalokasikan sumber daya, faktor produksi, layanan publik, dan juga menstabilkan perekonomian negara. Adapun pembiayaan sektor publik pemerintah merupakan suatu alat atau aktivitas dalam suatu tatanan negara untuk meningkatkan perekonomian negaranya melalui pembiayaan atau membiayai kegiatan produksi dan juga layanan publik dalam rangka memenuhi hak atau kebutuhan publik. Soal yang kedua yaitu jelaskan yang dimaksud dengan peran dan fungsi negara dalam ekonomi Islam. Islam memperkenankan pemerintah untuk mengatur segala urusan masyarakat termasuk ekonomi. Pemerintah memiliki peran intervensi dalam hak-hak individu ataupun swasta dalam menjaga tatanan sosial yang solid, pemerataan pendapatan, dan juga kesejahteraan sosial. Peran intervensi dari pemerintah tersebut direalisasikan dalam beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi alokasi, di mana pemerintah diwajibkan untuk mengalokasikan atau menyiapkan faktor-faktor produksi untuk membantu kegiatan perekonomian masyarakat. Fungsi yang kedua yaitu fungsi distribusi, yang dimana pemerintah diwajibkan untuk mendistribusikan harta-harta kepada masyarakat menengah ke bawah melalui instrumen-instrumen zakat, wakaf, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi stabilisasi, yang dimana pemerintah dapat menstabilkan perekonomian suatu negara melalui menerapkan kebijakan-kebijakan seperti kebijakan fiskal moneter, yang dimana penerapan kebijakan tersebut harus diperhatikan apakah dapat berdampak positif atau negatif terhadap masyarakat. Soal yang ketiga yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan instrumen zakat sebagai sumber penerimaan keuangan negara. Terkait dengan penerimaan negara, dalam setiap sistem ekonomi terdapat beberapa instrumen yang dijadikan sebagai unsur penerimaan negara. Jika dalam sistem ekonomi konvensional yang menjadi sumber vital keuangan negara adalah pajak, nah maka di sistem ekonomi Islam yang menjadi sumber vital keuangan negara adalah zakat. Zakat sebagai sumber penerimaan keuangan negara berpotensi besar untuk meningkatkan perekonomian negara, mengingat hukumnya yang diwajibkan. Nah, seiring perkembangan zaman, berkembang pula lah jenis-jenis dari zakat. Selain adanya zakat mal dan zakat fitrah, terdapat pula zakat perusahaan, zakat penghasilan, zakat investasi, dan lain sebagainya. Di Indonesia ini diatur pula undang-undang mengenai pengelolaan zakat, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang dimana Badan Amil Zakat (BAZ) dan juga Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai penghimpun dana atau pengumpul dana zakat. Soal yang keempat yaitu jelaskan instrumen non-zakat sebagai sumber keuangan negara. Selain zakat, terdapat pula beberapa instrumen non-zakat yang juga merupakan sumber keuangan negara, yang diantaranya wakaf, infak, sedekah, jizyah, kharaj, khums, dan juga usyur. Yang dimana terkhusus bagi wakaf, infak, dan sedekah jangkauannya lebih luas dan fleksibel, di mana dapat dilihat dari beberapa aspek yang diantaranya aspek penerima manfaat, pemanfaatannya, dan juga
ketentuan waktu atau how, yang dimana ketiga instrumen tersebut juga merupakan instrumen atau variabel yang diberikan secara sukarela. Implikasi dari pendistribusian dan pengalokasian instrumen non-zakat diantaranya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, yang kedua dapat memperkecil kesenjangan ekonomi, yang ketiga dapat membantu mendanai atau membiayai kegiatan produktif masyarakat, yang keempat dapat mengatasi permasalahan sosial seperti tindak kriminalitas dan lain sebagainya. Soal yang kelima yaitu jelaskan yang dimaksud dengan instrumen zakat sebagai sumber pengeluaran keuangan negara. Pendapatan zakat yang telah dihimpun oleh Badan Amil Zakat dan juga Lembaga Amil Zakat kemudian didistribusikan kepada 8 golongan asnaf yang terdiri dari fakir, miskin, mualaf, amil zakat, ibnu sabil, dan lain sebagainya. Pendistribusian dan pengalokasian tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, memperoleh kesehatan yang layak, membiayai pendidikan, dan juga meningkatkan dan melatih keterampilan. Kebijakan belanja pemerintah yang terdapat dalam sistem ekonomi Islam terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama, belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin dilakukan. Yang kedua, belanja umum yang dilakukan oleh pemerintah apabila sumber dananya tersedia. Yang ketiga, belanja umum yang berkaitan dengan proyek, yang apabila proyek tersebut disepakati oleh masyarakat berikut sumber pendanaannya. Nah, itulah tadi yang sempat saya paparkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan sebagai ujian tengah semester pada mata kuliah Keuangan Publik Islam. Terima kasih kepada Bapak dan teman-teman sekalian yang telah menonton video ini. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.